ketika dua got memulai debut profesionalnya, sementara itu kutukan Buffon yang masih berlaku hingga sekarang. Bersama saya Rizka Dila, berikut Cetak Gol Harian selengkapnya. 17 tahun yang lalu, MU merekrut seorang remaja yang sekarang menjadi mega bintang. Tonton ceritanya berikut ini. Pada tahun 2003, Sir Alex Ferguson sangat terkesan dengan penampilan wonderkid asal Portugal bernama Cristiano Ronaldo. Ketika itu Ronaldo masuk radar Alex Ferguson ketika keduanya satu stadion di pertandingan persahabatan. Seperti dilansir Mirror, setelah pertandingan Ferguson mengaku kalau seluruh pemain di ruang ganti membicarakan Ronaldo. Sir Alex segera mendatangkannya ke Old Trafford dengan biaya 14 juta euro atau sekitar 245 miliar rupiah. Pada 16 Agustus 2003, Ronaldo menjalani debut pertamanya di Manchester United. Setelah debutnya, semua menjadi sejarah. Ronaldo jadi pemain idola fans setan merah dan langsung mengangkat trofi FA Cup di musim pertamanya. Sergio Aguero secara resmi berpisah dengan Manchester City setelah 10 tahun mengabdi. Sergio Aguero mengawali karirnya di Manchester City pada musim panas 2011 yang lalu. Waktu itu, Aguero didatangkan dari Atletico Madrid dengan nilai transfer 40 juta euro atau sekitar 682 miliar rupiah. Selama berkarir di kota Manchester, pihak klub menyebut kontribusi Aguero nggak pernah bisa terhapuskan. Selama berseragam The Citizen, dia sudah mengkoleksi 257 gol dalam 384 penampilan, menjadikannya sebagai top skor sepanjang sejarah klub. Namun perpisahan tinggal menghitung hari. Kontrak Aguero akan berakhir pada bulan Juni musim ini. The Citizen mengonfirmasi nggak memperpanjang kontrak sang legenda. 17 tahun yang lalu, sejarah mencatat debut Lionel Messi di Barcelona. Pada November 2003, Lionel Messi mengawali debut paling pertamanya bersama tim senior Barcelona. Ketika itu adalah laga persahabatan yang jadi pembukaan stadion baru FC Porto bernama Estadio do Dragão. Pertandingan tersebut digelar saat jeda internasional, membuat kedua tim menurunkan pemain-pemain yang gak dipanggil timnasnya masing-masing. Blaugrana lebih banyak membawa pemain dari Akademi La Masia seperti Albert Jorquera, Ole Guar, Oscar Lopez, Ramos Ros, Fernando Navarro, serta Lionel Messi. Dalam kondisi tertinggal 0-2, Barcelona menurunkan seorang pemain muda yang kelak bakalan jadi legenda sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Lionel Messi masuk di menit 74 menggantikan Navarro. Baru masuk lapangan, penonton terkejut dengan dribble Messi yang berhasil melewati pemain lawan. Messi bahkan nyaris mencetak gol. Messi mengatakan malam itu tak pernah dia lupakan karena sudah bertahun-tahun menantikan debutnya di tim utama. Sebelumnya, dia sudah berlatih keras di La Masia. Liverpool jadi klub tersukses di Inggris dengan memenangkan 6 trofi Liga Champions. Pada musim 2018-2019, Liverpool berhasil menjuarai Liga Champions setelah mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 2-0. Kemenangan yang menjadikan trofi ke-6 Liverpool. Capaian itu menjadikan Liverpool sebagai tim Inggris paling sukses di daratan ajang Eropa, mengalahkan klub besar lain seperti Manchester United serta Chelsea. Kemenangan itu juga membuat Liverpool berhasil mematahkan dominasi klub asal Spanyol yang selalu menjadi juara di kompetisi Liga Champions. Meskipun punya gaji yang fantastis, Sadio Mane nggak lupa untuk membantu orang-orang miskin di negaranya. Sadio Mane ternyata punya hati yang sangat lembut. Hal ini terlihat ketika ia menyamar sebagai orang biasa untuk membantu orang yang lebih membutuhkan. Mane juga sering datang sholat berjamaah di masjid. Tidak ingin terlihat mencolok dan hanya menggunakan mobil seperti rata-rata masyarakat di kotanya. Padahal Mane juga punya mobil mewah dengan harga di luar nalar masyarakat jelata. Menurut Al-Tabi, imam besar masjid itu mengatakan Mane merupakan sosok yang dermawan dan suka menolong. Mane bahkan punya banyak inisiatif untuk membangun masjid di desa asalnya. Arsenal kini kesulitan bersaing di papan atas klasemen Premier League. Tak sedikit orang menganggap Arsenal merupakan tim mediocre. Arsenal kini menempati posisi papan tengah klasemen sementara Premier League. Skuad The Gunners bahkan banyak menelan kekalahan dari tim-tim kecil di Liga Inggris. Menurut mantan penyerang timnas Inggris, Michael Owen, Arsenal kini menjadi tim mediocre dan gak masuk sebagai daftar tim besar di Inggris. Seperti dilansir dari Metro.co, Owen mengatakan Arsenal yang sekarang 10% atau 20% lebih buruk dari yang semua orang pikirkan. Padahal dulu ada banyak legenda terkenal yang berhasil membesarkan nama The Gunners.
Sayangnya, kini Arsenal menjadi klub yang biasa-biasa aja. Real Madrid menjadi klub tersukses di La Liga setelah memenangkan banyak trofi. Sejak kompetisi kasta tertinggi sepak bola Spanyol digulirkan, Real Madrid menjadi tim tersukses di ajang kompetisi tersebut. El Real berhasil mengumpulkan 34 trofi La Liga. Klub yang bermarkas di ibu kota Spanyol tersebut berhasil mengalahkan klub manapun berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Spanyol. Real Madrid memang lebih unggul dari rival terbesar mereka yakni Barcelona. Sampai saat ini, skuad Blaugrana hanya mengumpulkan 26 gelar juara. 8 piala lebih sedikit dibandingkan Real Madrid. Untuk pertama kalinya Jose Mourinho melatih klub tanpa gelar juara. Jose Mourinho dikenal sebagai sosok pelatih yang punya ego besar. Sesuatu yang sering dimaklumi karena sederet prestasi yang sudah ia dapatkan. Sepanjang karirnya sebagai pelatih, Jose Mourinho telah mengumpulkan 24 gelar trofi. 2 di antaranya bahkan yang paling bergengsi di Eropa. Sayangnya masa indah tersebut nggak terulang lagi ketika Jose Mourinho melatih Tottenham Hotspur. The Special One tidak spesial lagi setelah dipecat tanpa mewarisi gelar juara apapun. Sebenarnya Mourinho punya peluang untuk mempersembahkan trofi Carabao Cup kepada skuad The Lily Whites, namun ia angkat koper lebih cepat sebelum pertandingan dimulai. Setelah berhasil mengalahkan Athletic Bilbao, Barcelona menjadi klub tersukses dalam ajang Copa del Rey. Pada Sabtu 17 April yang lalu, Barcelona berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor 4-0. Bermain di Stadion de la Cartuja, Barcelona menjadi klub tersukses peraih Copa del Rey. Blaugrana begitu mendominasi dengan menjuarai 7 dari 13 musim terakhirnya. 30 November 2011 merupakan hari keberuntungan Andik Firmansyah karena berhasil bertukar jersey dengan David Beckham. Laga persahabatan antara Indonesia Selection melawan LA Galaxy meninggalkan kesan membekas untuk Andik. Walaupun timnya kalah, namun ada kenang-kenangan yang diterima Andik dari legenda sepak bola dunia yakni David Beckham. Beckham sempat menjegal Andik yang berakselerasi menyisir area penjagaan David Beckham. Ketika laga berakhir, Beckham melakukan tukar jersey dengan Andik. Sesuatu yang spesial karena ada banyak pemain lain yang juga kepengen jersey tersebut. Dalam wawancaranya, Beckham mengatakan dia menginginkan bertukar jersey dengan Andik. Winger asal Surabaya itu pun senang bisa bertukar jersey dengan pemain kelas dunia. Juventus menjadi salah satu klub yang paling sial di partai final Champions League. Banyak yang mengatakan kalau kegagalan Buffon di Champions League disebabkan karena nggak mau mengakui gol Suley Muntari. Pada Februari 2012 yang lalu, Juventus menghadapi AC Milan di laga penentuan perebutan Scudetto. Pada pertandingan itu, Suley Muntari sebenarnya berhasil mencetak gol lewat sundulan. Tapi wasit kurang jeli melihatnya dan Buffon tidak mengaku kalau bola sudah melewati garis gawang. Mendengar hal itu, Muntari langsung hilang respect kepada Buffon. Muntari mengatakan selama Buffon nggak mengakui gol tersebut, maka sampai kapanpun Juventus nggak akan juarai Liga Champions lagi. Betul saja, sampai sekarang Buffon belum pernah meraih trofi si kuping besar. Pada musim lalu, Bayern Munchen berhasil memenangkan 6 trofi dalam satu musim. Musim lalu, Bayern Munchen memenangkan 6 trofi sekaligus. Trofi tersebut adalah trofi Jerman Super Cup, DFB Pokal, Bundesliga, Champions League, UEFA Super Cup, dan Piala Dunia antar klub. Dengan raihan prestasi itu, Bayern Munchen menyamai rekor yang pernah dibuat Barcelona pada 2009 yang lalu. Saat itu Barcelona dilatih oleh Pep Guardiola. Atletico Madrid selalu gagal ketika bertemu Real Madrid pada final Champions League. Dua partai final itu terjadi di musim 2013-2014. Bermain di Stadion Dalus, pasukan Los Rojiblancos harus mengakui keunggulan rival sekota mereka Real Madrid dengan skor 4-1. Selanjutnya di partai final Champions League musim 2016-2017, lagi-lagi pasukan Los Rojiblancos harus mengakui keunggulan rival sekotanya. Dalam 120 menit pertandingan, skor akhir sebenarnya sama kuat 1-1. Tetapi Algojo Real Madrid lebih siap mengeksekusi dan membuat Real Madrid lagi-lagi menang di final melawan tetangga satu kotanya tersebut. Niklas Bender meraih rekor pencetak gol tercepat sebagai pemain pengganti. Gol tersebut dicetak sebelum Bender disebut sebagai Lord. Dalam laga derby London Utara 2011, Bender mencetak gol tercepat sebagai pemain pengganti.
Bentner yang baru 1,8 menit dari lapangan berhasil menyambut umpan Cesc Fabregas dan menyundul bola ke gawang Tottenham Hotspur. Sundulan itu gagal diantisipasi oleh Paul Robinson dan langsung mencatatkan nama Bentner di papan skor. Cetak Gol coba merangkum secara singkat tentang fakta menarik Erling Haaland. Erling Haaland yang berkeluarga negaraan Norwegia ternyata lahir di Inggris. Dia numpang lahir di negeri orang karena ayah Haaland yang merupakan pemain bola saat itu sedang membela Leeds United. Haaland kecil yang saat itu melihat ayahnya gagah berseragam Leeds United ternyata menyimpan mimpi bisa bermain di mantan klub ayahnya tersebut. Di usia Haaland yang ke-16 tahun, ternyata dia punya hobi dan keinginan menjadi seorang rapper. Alasannya karena Haaland pernah bertemu dengan grup musik rapper asal Norwegia bernama Flow Kings. La oss høre på hva Link sier. Gutta kan nok slutte å prate så mye, da blir det ikke noe løy. Reggio Ceni berhasil mencatatkan namanya sebagai penjaga gawang yang berhasil mencetak gol terbanyak. Sebagai penjaga gawang, mencetak banyak gol merupakan sesuatu hal yang sangat sulit dilakukan. Namun ada pengecualian kepada Reggio Ceni yang sepanjang karirnya sukses mencetak 131 gol. Gol-gol yang ia ciptakan hadir karena kemampuannya dalam mengeksekusi tendangan penalti dan tendangan bebas, menjadikan Ceni sebagai penjaga gawang dengan gol terbanyak.